Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast Bonrojo Records. Edisi berapa tuh guys? Ini berarti ke 54. Sekat papat ya? 54 apa? Iya, 54. Sekitar lah ya. Sekitar sama. Lali ra ngecek kok. Dia mau tahu ngecek ngono-ngono. Ngomong, "Pak, ora tahu ngecek episode." Sahopo? Ya mungkin belum ada sebelumnya di podcast yang edisi-edisi sebelumnya. Ya. Kita kedatangan tamu dengan wow, dengan seperti seperti ini. Ya. Wingi Mas Jiwo rene Kang Jiwo rene ya ora dandan. Heeh. Dandan jano. Apa wi? Ya dandan ra dandan padha. Malah ngecek. Iya, ora apa-apa. Seangkatan kok. Ya sampean. Dare cone bareng kok. Kendale camena. Wis. Agak cangkemku. Ya masih di bulan Suro kebetulan ya. Kemarin kita membuka bulan Suro pertama dengan mendatangkan Dedengkot. Mas Jiwo dan juga Mas Julius. Iya. Dan sekarang kita sudah datangan Eden Adversary. Selamat datang. Selamat Mas. datang di podcast kita gorong-gorong yang Podcast gini-gini gorong-gorong aja. yang gini-gini Gas. aja. Nah, ya. Kita sudah kedatangan Mas Basis. Oke. Mas? Basis, vokalis dan drumis. Dramis. Drummer. Baser, vokaler, dramis. Drummer. Oke. Ya kita mau ngobrol dengan Eden Adversary tentang Eden juga dan juga semuanya lah. Iya. Kabeh apa? Kabeh apa berarti? Oh, nomor nanti tekan ada. omahmu barang. Nanti tahu kultus sih. Wah, bahaya gitu. Karena masalah urip biasanya apalagi yang ini. Oke. Eden Adversary. Ya sebelumnya apa kabar Mas? Urip Urip. Yang penting urip sik wae ya. urip sih. Ya, perkara mengko meh piye-piye ya wis dipikir keri. Urip sih. Penting urip sehat. Iki aku seneng loh ngene guys. Apa? Tadi mereka itu menyembuhkan ekspresinya. Heeh. Jadi meh guyu ngono ku ya ndek Ya. ngono ku ora ketok, ora ketok. Ketok suarane ya. Aku iso didandani ngono kuwi mbok antom. Aku iki ora apa. Ben kita wong serius ngono lho. Aku malah guyu. Malam badut nih ini. Iya, aku biasanya bagong. Lebih ke cosplay Bagong malah. Ya, Mas Basis, Mas Vokalis dan Mas Dramis. Wah ini kudune nganggo bisa diperkenalkan nggak? Nama panggung kalian itu sebenarnya siapa sih? Pasti ada nama panggung itu. Aku nggak perlu ngerti jeneng Mas. Ya perkenalkan dari saya nama panggilan Korn. Koren. Nah, Oke. KHORNE. DHO KHO. Korn. Korni. Korni. Jenengan Mas Vokalis? Ya, nama saya Constellanos. Kostelanos. Kostelanos. Oke. Mas Dramis? Mas Dramis? Nama saya Casander. Casander, iya Casander. Casander. Casander aja. Sender. Oke. Casander. Angel. Pengirim. Ternyata nyat angel. Lah iya makanya tiga opsi. Timbangane keliru mending. Mendingan dijawabke. Jo man karo. Iki malah bingung gendi. Saya gede Kok Jo akeh mau. nemen? Iya. Baru pertama kali nih kita podcast salah satu teman yang ini ya. Tidak pakai nama aslinya. Wah, ini rada wangun nih. Bagi. Dari 53 episode itu baru mas-mas ini yang tidak pakai nama aslinya. Sebut saja Mawar malu. Iya, sebut saja Mawar. Kuwi wis mami kuwi. Aduh. Mereka habis mengeluarkan album ya Mas. Album. Ya? Ya, baru Album. saja. Bisa ditunjukkan. Oke. Dirilis oleh salah satu record label dari Malang. Dari Malang. Apa Interlude jenenge? Records. Apa? Interlude Records Interlude dari Malang. Records. Records. Wah, keren.
albumnya berjudul Kingdom of Heresy. Oke, sebelum ngobrolin tentang Kingdom of Heresy, bisa diceritakan nggak tentang apa ya, mendefinisikan musik kalian tuh seperti apa, atau pergerakan musik kalian tuh kalau didefinisikan seperti apa sih? Mendeskripsikan kalian secara musikal itu seperti apa? Band ini sebenarnya dasarnya bergenre deathcore. Deathcore itu subgenre dari extreme metal, itu gabungan antara death metal dengan breakdown arah metalcore. Nah, uniknya di tempat kami ini ada instrumentasi orkestra klasik. Oke. Jadi kita pakai simfonik, ya simfonik deathcore seperti itu. Ya kalau di di ranah skena metal yang ada di Indonesia, kami ini cukup tergolong dikit, minoritas. Anak tiri, anak haram skena ini. Ternyata iso guyuk, guys. Iso. Guyuk ora tapi yang nyiung ngene to. Ya seperti no aku no. Apa sih? Oke. Anggap bae badut lah seru. Kalah lucu aku. Iya. Beneran ini perawatan. Indonesia manusia silver. Oke. Ngomongin tentang deathcore. Aku terus terang minggu lalu mulai belajar tentang metal. Bukan, Adversary. Bandnya. Karena kemarin minggu lalu kan Bagas nge-share di grup, Mas ini ada Adversary mau podcast. Nah, akhirnya itu adalah salah satu jalan saya untuk belajar yang musik-musik jenis lain. Nah, ketika aku mendengarkan, memang menjadi relate ketika jenengan ngomong tentang simfonik, karena di situ kan ada nada-nada Gregorian ya. Nah, kalian menggunakan nada-nada Gregorian. Nah, aku tadi kelingan koyo musik-musik doom metal pada tahun 90-an kan. Ya mungkin kalian juga sudah ngerti ya musik koyo Drosophila dan kawan-kawan. Nah, ya mungkin nggak tahu banyak, tapi ya cukup tahu aja. Ya, cukup YTTA lah. YTTA. Nah, tapi memang kemasannya ala-ala deathcore aku ya lagi ngerti lagi wae sih ya. Gitu. Nek sing paling umumnya deathcore nek jenengan ngerti Raving the Fate. Slaughter to Prevail nek aku. Nah, Slaughter to Prevail paling gampang. Ya. Slaughter to Prevail, tapi dan terus akhirnya menjadi ngulik. Akhirnya gelem aku kudu mencari pembanding. Pembandingnya adalah Slaughter to Prevail, terus ketemu lagi terus tadi kelingan teknik-teknik vokal ala-ala Lorna Shores itu. Nah, ya bener aja sih. Iya. sorry nek aku salah. Aku sok tahu kok. Ya bener. Sing tak rungokke iki ya ngomong metal ya Lorna Shores. Ngono-ngono kuwi ya. Terus Slaughter to Prevail kuwi mampir ning nggon kupingku mergane. Dodo kira iki. Hah? Dodo kira mampiri. Kuwi jalangkung kok, datang enggak diundang, pulang enggak disangoni. Haha piye? Karo mampir kumbira Mas. Konco-konco. Ya. Tapi memang kalian sengaja sebelumnya Eden Adversary itu terbentuk tahun berapa? Cerita dari awal ya. Berarti kita ini terbentuk awal itu tahun 2019. 2019 akhir ya. 2019 ya sebenarnya pertengahan sih. Kan ini awal band ini terbentuk kan karena project awalnya dari saya sama Mas vokalis ini. Oh iya. Pengennya bikin band deathcore sebagai project internet aja, side project gitu, upload karya di internet kayak gitu. Nah, styling berjalannya waktu kok kita enak ngeband ya. Biar nek golek player ae. Nah, yes. Akhirnya kita
nemu Mas drummer. Wah, iki ya nemu Basis. meneh iki. Heeh. Oh, iku kokar-kokar ngene nemu drummer kok. Ah, iki fenomena anak muda zaman sekarang ini nemu drummer iki. Yes, drummer terus dulu basis yang lama. Oh, Terus- dengan apa dulunya? Saya dulu gitaris. Oh. Sekarang ya sebenarnya masih gitar juga. Ini kan soalnya salah satu gitarisku ada yang bukan dari Solo. Hmm. Jadi kalau di luar kota. Jadi kalau kita manggung ada dan tidaknya dia itu tergantung ekonomi. Padha karo kanca. Bayarannya masuk ora? Ya wis. Mangkat ae. Oh, Ora. iya 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 iya. Tapi personilnya ada berapa sih, Mas? Personel kami sekarang 5. Dulu 6, pernah 6. Karena dulu kita pernah pakai keyboardis. Oh ya. Pernah pakai keyboardis, terus akhirnya dia memutuskan untuk berhenti karena kesibukan kehidupan pribadi. Ya akhirnya kita jalan seadanya aja. Ya akhirnya berlima ini yang sanggup sampai sekarang. Keyboardisnya diganti sama Mas synthesizer. Kalau kalau untuk keyboardnya sendiri kan itu sebenarnya dia fokusnya main di piano. Ya sekarang full masuk di sequencer aja. Oh. Ini. 2019. 19. Oke. Itu dari set project. Iya. Berarti dhisik duwe band. Dulunya punya band. Sebelum terbentuk Eden ya kita masing-masing punya brand sendiri-sendiri sebenarnya. Ya kalau aku sebenarnya punya band sendiri, cuman nggak dari skena metal ya, mohon maaf. Oh. Cari apa? Rap. Ya kalau saya sih apa ya nyebutnya ya, Mas pernah dengar istilah skena Jepangan enggak jenengan? Oh ya pernah. Nah, saya dari band-bandan dari situ. Oh. Terus nemu teman-teman ini, teman-teman ini juga banyak yang Jepangan, akhirnya kenal-kenal, seleranya juga sama, akhirnya jadi ini. Kalau saya, Iya. nah jenengan monggo. Jenengan Mas vokaler Yo sebenarnya kurang lebih podo sih mas. kurang lebih sama. Proyekannya bareng kan wis diomongke. Oh. Bandmu nanti band apa kalau biar? Ya Jepangan juga. Ora. Ini biyen metalcore. Oh metalcore. Metalcore angel payune. Oh sing rada tambah-tambah. Oh. Padahal ning kene ya padha merengute. Ambok dangdut. Apa orkesnya jenengan Mas? Drummer. Drummer bandnya Mas Tian. Oh. Astagfirullah. Wah, konangan jenenge. Kanggo astagfirullah. Cara tangan lho ngene iki ya. Oh, tanganku. Rapo bos spill sithik ya. Spill sithik apik. Bocor sithik apik iki. Iya. Jadi Mas Ya. Terus akhirnya kalian memutuskan untuk berside project. Ternyata side project musim payu. Nah, Sering terjadi di kota-kota besar. Iya. Iya. Side project sing payu. Terus akhirnya membentuk Eden Adversary. yes. Sebenarnya pemilihan kata Eden Adversary siapa sing bikin? Nah, dari aku dulu. Oke. Apa artinya? Eden Adversary itu artinya Eden kan surga. Surga. Adversary musuh ya, artinya musuh surga gitu. Hmm. Nah, sebenarnya mungkin rada kontroversial ya, tapi arti sebenarnya tuh kami ini sebuah perlawanan ya bagi orang-orang munafik korup yang ada di sana, yang Di mana merasa tuh? Balik kota maksudnya. ya, yang merasa dirinya mewakili surga. Oh, ya. Balik kota maksudnya. Ya. Sing baru sung-sung kuwi. Masuk. Ya, akhirnya kalian memutuskan memakai nama Eden Adversary. Yes. Oke juga ini namanya Eden Adversary. Pasti ada ini ya, makna ya. Iya, harus ada makna. Kecuali Benelius. What the meaning of the name? Jenenge ra penting. Yes, boy, gatel. Oh, padahal ya males golek jeneng. Ya, sini kokean band males golek jeneng. Nah, oke. Terus menginjak musikal. Kalau secara musikal, konsep musikalnya yang bikin siapa? Sebenarnya dari awal kita berdua juga. Oh. Jadi dari awal kita bentuk band itu udah dikonsep dulu. Namanya apa, tema apa yang kita bawakan, genrenya apa, terus kita pembawaan nanti di panggung gimana. Yes.
kayak gini ini akhirnya jadi kayak Eden Anniversary ini. Ya band deathcore, simfonik, pakai topeng buat menutupi identitas. Iya. Terus kita juga membawakan tema-tema yang cukup kontroversial juga. Ini istilahnya bawa lagu religi. Oke. Terus ya kita ngeband pun itu ya baru setelah kan Setelah COVID ya? kita kan bikin tahun 2019. Iya. Kita nggak ada yang tahu tuh kalau misalnya ternyata ada pandemi. Ya akhirnya kita setelah pandemi lockdown itu ya kita cukup berkarya aja di rumah. Malah. Berkarya, produktif. upload digital, bikin video klip. Yes, akhirnya kita manggung pertama ya tahun 2021 kuwi delik-delik lho. Oh iya. Dan bukan di Solo, itu dulu manggung pertama kami di Semarang. Di Semarang. Oh, Semarang. Oh. Semarang ono ya? Isian ya pergerakan ya. Aku sing kerja ning Semarang ora ngerti pergerakan. Ada Mas, di Semarang itu biasanya bikin anak-anaknya Killer of God kalau jenengan tahu underground. Oh. Killer of God, terus Metal Angel. Caca metal mungkin gerak ya kon. Yes. Ngertinya dhewe yang pang-pangan. Dadi yo sorry. Tapi Semarang Mas, gerak. dari mungkin sebelumnya kan di Jepangan. Ya. Terus jadi interest ke deathcore ini emang sebelumnya ada keterkaitan atau seperti apa? Sebenarnya saya sebelum di Jepangan pun saya dulu sukanya udah metal dulu Mas. Oh iya. Jadi udah dari lama dengan metal, cuman enggak ya saya tuh dulu kalau pribadi loh ya. Itu cuman kayak penikmat aja. Oh iya. Jadi di skena cuman nonton nonton band-bandan, manggung ya sak arepe dhewe, ngono-ngono skor have fun ae nek aku dulu. Gak neko-neko lah. Wis kok band hardcore wis kowe pancal, aku hardcore lek ngono. Podo sose. Karena Mas Vokaler karo Mas Dramis kan jelas bahwa mereka pertama membawakan metalcore pisan ya. Iya. Oke. Ngomong ke tema. Kalian tuh mengusung tema apa? Kan pasti nek band-band seperti kalian kan temanya itu menjadi penting ya. Dan mungkin kalau band deathcore sendiri setauku ya Mas, setauku yang pakai masker dan sebagainya ini baru Eden Boy ya? Slaughter ya jane. Slaughter Ya, ya, Bu? kalau di luar ada Slaughter. Tapi salah gurung lagu wis dicopot nih. Iya, Sumo. makanya Mas. Sumo. Nontonku pas wis dibuka ya lho. Sing wis dikek gini. Ya, terus piye? Famous bebas, Bos. Oh iya, terrible lho. Terrible. Kayak cah wangun. Gulate karo bruang. Oke, balik nang tema. Tema yang kalian usung itu apa? Kalau dari tema album kami ini sendiri, ya kami dari dulu emang temanya menyerempet soal agama, soal sosial, soal perlawanan dan lain-lain. Nah, tapi untuk di album ini kami jadikan album ini dengan tema rangkaian akhir zaman. Jadi rentetan kejadian rangkaian akhir zaman yang dimana itu diambil dari kitab-kitab agama Samawi yang selanjutnya di rekayasa dengan skenario ala pencipta lagu. Oh. Oke. Oke. Ya. Kalian sudah berapa album sih? Ini debut pertama. Oh, baru debut album iya. pertama. Sebelumnya sudah mengeluarkan single? Ya kami selama 2019 itu ya rilis single aja. Single terus dijadikan satu ke album atau Yes. single Sendiri. berdiri sendiri terus album. Ya itu kan rencananya album ini sebenarnya udah project dari lama. Yeah. Cuman kini kita juga agak ada kendala aja dalam proses. Ya kalau dari dulu emang kita niatnya 3 single. Single itu berdiri sendiri. Terus yang terlahir ini yang MV Lord of Gena itu sama Makhluk itu sebenarnya kami udah ready untuk rilis album, cuman ya karena ada kendala tadi kita nggak tertunda 2 tahun setelah rilis MV. Nah akhirnya di album ini
single-single yang udah keluar tadi kami retake dan aransemen ulang. Oh, seperti itu. Ada berapa lagu? Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10 lagu. Woi, gila 2019 ya, ke 2019. 10 lagu. Semuanya berbahasa Inggris ya ini ya. Ya. Oke. Ada satu yang berbahasa Indonesia cuma Kak Twitter. Nah, sebenarnya ada yang bahasa Indonesia itu cuman tapi hanya satu paragraf. Satu paragraf di lagu. Di lagu The Messiah. Indonesia. Itu kuwo. Nek itu anu nih ya. Kalau beli bisa di Interlude Record atau di kami secara langsung, tapi saat di venue panggung ya nanti dengan harga yang lebih terjangkau. Oh. Lu yang ngirit. Lu yang ngirit. Nemu aku neng panggung tuku CD wah ngirit tenan. Kacek 2000. Ya iso nggo parkir. Ya. Ya. Ini aku jadi kalingan kita pernah podcast si apa ya dulu yang mereka Paranoid Despair. Paranoid Despair itu kan dia mengangkat sebuah cerita tentang kebesaran Majapahit. Yes. Gitu ya, maksudnya Dalam satu album itu secara dirangkum. mitologi Majapahit itu diceritakan dalam satu album. Apakah ini ada juga? anniversary seperti itu? Ini sebenarnya rangkaian akhir zaman toh. Itu yang diambil dari agama Samawi, jadi dari Kristen, dari Islam, dari cerita-cerita apa mohon maaf Yahudi juga. Itu semuanya ada di sini. Tapi direkayasa ulang dengan skenario terburuk arah pencipta lagu seperti itu. Jadi gimana kalau misalnya contoh kan nanti di akhir zaman ada yang namanya Dajjal. Iya. Gimana kalau di akhir zaman itu nanti Dajjal nggak akan pernah mati, nggak akan jadi dia akan berkuasa selamanya sampai entah kapan itu akan kiamat. Yes. Oke. Jadi kalian ngulik juga ke ini ya, ke kitab. Ya. Sedikit banyak. Yes, cukup beberapa aja. Oh. Nah, cuman inti-intinya aja. Oh ya. Terus kalian bikin lagu gitu ya. Ini apa ya? Perlawanan apa yang pengen kalian sampaikan di album ini? Apa ini cuma tafsir ulang? Ini sebenarnya hanya sebagai peringatan aja. Peringatan buat orang-orang kalau mungkin di akhir zaman nanti itu semua nggak ada yang bisa menduga ya. Siapa tahu nanti akan kejadian akan menjadi lebih buruk. Jadi kalian ya bersiap-siap aja seperti itu. Oh, siap-siap kowe. Paling ora cepak sarung. Saya lagi adem iki. Kaharo Indomie. Indomie iki penting. Dadane TW no. Alah ngejak koncoku kayak malah gatelan. Alah apa rasah kowe. Deng ngejake ning molok menganok. Oh, Indomaret wae gatelan kok. Asane celana sithik Mas. Indomaret kok nyilek AC piye? Ya, anniversary. Proses pembuatan album ini berapa lama? Dari single yang kalian retake dari single yang kami retake itu mungkin 3 tahun. 3 tahun dari sekarang berarti 2021. Ini dari 2021. Maksudnya satu lagu di take di tahun 2021. Ya, dari mulai awal guide kita bikin guide untuk lagu, untuk dari komposisi, lirik dan macam-macam tema. Dan untuk track-tracknya kami mulai dari 2021. Woi, berarti ini pencapaian panjang ini. Pencapaian perjalanan yang panjang. Jadi kudunya matang banget. Tapi yo, aku mendengarkan lagu kalian walaupun mampir, terus next, mampir, next. Sing tak garis bawahnya memang soundnya apik banget. Soundnya aku iki apik banget. Kowe nggarap ning itu? Garap mana itu? Untuk recordnya kami take di home recording Gatoloco Studios, itu tempat recording teman kami
Terus untuk mixing mastering kami di Hiatus Studio. Hiatus Studio. Ya itu kalau sekarang dia jadi sound engineer kami kalau saat live. Ini kalau buat album ini dia jadi yang mixing mastering dan editing. Jadi sing paling tahu lagu Nathan yo. Ya dia sebenarnya. Dia. Tapi kalau Kado Lucu itu di mana, Mas? Itu home studio sih Mas. Iya, maksudnya di daerah Solo atau di mana? Daerah Palur. Kuwi anu kuwi. Omahe dhewe Iya, jane. iya. Dia enggak dibuka untuk umum sih mungkin. Sebenarnya dia Ini juga, kancamu dhewe. Punya teman-teman sendiri. Berarti karena mungkin proses lama karena beberapa personel ini nggak satu daerah ya? ya. Tapi well good. Itu sorry. Jadi ngomongin teknis ya. Kalau di home studio berarti jenengan Mas Dramis yo ngetik drum atau itu mesin? Itu kalau drum kita gambar aja dari. Oh, digambar dulu. Iya. Tapi jenengan kudu latihan dhewe bae. Wah, aku ya kesel banget wi. Gambar, ayo ngetrap. Iya. Tapi ya Ya kadang gitu pokoknya dari yang konsep kayak gini. Yang ngedrum ya harus. Iya. Gitu. Iya. Nah, dari aransemen awal kan sebenarnya saya yang aransemen awal ya. Jadi saya komposisi dari drumnya, bassnya, gitarnya, lirik gimana ya itu saya floorkan aja dulu di misal di grup ya. Cah lagune ngene, piye? Masuk ora? Iso ora kowe main ngene. Nah, ngono-ngono kuwi. Nek cah-cah yo speaker carry sing mrene metu sik. Nah, biasane wis ngomongin ngono. Wis iso. Yes, dajal studio. Well, kentar-kentir. Ya kuwi nek cah-cah kene ya biasane ngono. Speaker carry engko lak dadine piye. Kalau dadine beda. Iya jelas. Iki jenenge kontemporer. Iya. Menolak kemapanan. Padahal ya ora iso. Oh, kontemporer. Alah, kontemporer apa ngawur. Ya. Tapi apik banget. Tak akoni bahwa ini secara sound keren. Karena ya aku yang ngrungokne ya Spotify kan sosok ya penjar-penjar ya apa di next. Next itu. Pra premium. Hah? Premium aku, tapi krek-krekan. Catat. Padahal berarti. Nah, iya no, premium tapi krek-krekan. Ya mana mampu toh kita. Orang-orang bukannya orang mampu sih ya. Wegah nyugih kono wae. Sorry, sing di stop Spotify. Wong Spotify ya ora ngaruh-ngaruh banget atau tidak mensupport orang-orang sekali. Plus, tapi paling enggak apa? Bisa buat ajang denger ke teman-teman. Iya. Ya, itu. Gampang belum golek ini. Aku saiki goleki band-band wis kok kuwi tok. Oh iki, oh iya apik. Iya. Gitu. Terus ngomong ke tentang Eden. Tidak bisa lepas dari tema, konsep, dan topeng. Berarti ada semiotik yang akan kalian sampaikan. Kira kalau kita boleh tahu, semiotik apa sih yang pengen kalian sampaikan dengan topeng? Terus kalian memainkan simbol-simbol nggak sih di dalam pertunjukan atau dalam band kalian? Kalau kemarin bocorannya itu kan apa ya? Perbandingannya sama si kawan kita Kang Jiwo itu beliau menjelaskan beberapa simbol, terus beliau menjelaskan tentang okultisme, paganisme dan sebagainya. Kalau kalian seperti apa? Kalau di secara simbolis kami kan ada kalau dari simbol sendiri itu kan sebenarnya simbol gabungan antara beberapa agama kan ada Christianity, ada Muslim, sama ada Jews, Yahudi. Itu digabungkan jadi satu logo kami. Terus kalau untuk topeng kami ini sebenarnya konsep di awal aja karena kami kan pengen kesannya anonimus, nggak pengen dikenal sama mata publik seperti itu. Ya kami ini kalau topeng ini konsepnya ya pengen dilihat kayak iblis aja sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya yang menarik ini adalah topeng ini sebenarnya bukan perwujudan iblis. Nah, dari kitab-kitab itu sebenarnya kan ada yang namanya malaikat toh.
Ya. Nah, malaikat itu kalau di kitab-kitab sebenarnya wujudnya itu pun nggak seperti yang kita bayangkan, nggak rupanya ora bagus, bersayap gitu kan yang di apa gambarkan orang-orang sebenarnya kan malaikat itu kan kalau di kitab-kitab punya 20 mata, ada 15 mulut seperti itu. Ya, kurang lebih 11-12 kayak monster. Ya, ini kami mencerminkan perwujudan monster itu dalam bentuk iblis seperti itu, yang menyerupai monster. Ini ya, logo kalian yang ini ya. Yes. Nah, Oh iya. itu kan ada salib, Nah, salib. salib paling ada apa? Bulan sabit. Bulan sabit. Terus ada menorah, itu kan lambang Zeus. Sorry. Aku rodok tuwa ya, mata aku tadi. Enggak apa-apa. Oke. Tapi apik ya, maksudnya kalian mengusung konsep-konsep. Tapi ini kalian sepakati, maksudnya kalian bersepakat Dari awal memang menggunakan ini. Iya. Siapa yang membedakan kalian kalau misalnya di panggung dengan band? Tapi aku yo wis nonton sih apa live kalian di YouTube ya. Sorry. Alhamdulillahnya sekarang ada YouTube. Jadi nek apa-apa yo anu pancen gue selalu memakai baju hitam gitu ya. Baju hitam terus serba ireng-ireng ngono. Yes. Orangnya belum kaos. Mungkin kalau kaos nggak begitu cocok ya. Kami cocoknya mungkin pakai kemeja, kemeja seperti ini. Ya mungkin suatu saat nanti mungkin kemeja kami bakal didesain dengan agak warni-warni gitu. Oh iya po. Mungkin ada logonya, Oh, ada simboliknya seperti itu. Iya. Tapi March kalian mengeluarkan kan? Ya kalau merch kami ada beberapa katalog. Nggak banyak sih sebenarnya. 800 lah ya. Nah. Amini sih. Gawe desain 800 aja kesel ya. Nah, Mas Silakop. vokalis. Mas Silakop, aku tertarik karo anumu, apa ya? Vokalnya. Tertarik Ada- dengan Kalau dengar ada 2 atau 19. 3 Dewawi. Yo, Dewano. 19 di mana, Pak? Dewano, Pak. Ada beberapa teknik yang Heeh. apa ya unik nah, menurut aku begitu ngoke kowe aku langsung buka si Lornasor si siapa Willy Will Ramos. Will Ramos. Nah kowe nyanyi ngono kuwi. Iya. Iya. Tapi Will apa Ramos karo aku ya bagus aku, Mas. Bajingan. Aku ora ngeyel ning ngene. logo. Kadang Aku aku ora ngeper ngeyel. loh. Hah? Kadang aku ngeper wis tak tutup ya lah. Oh iya. Aku udah mau yo ngomong ngono jane misan. Mas Sing ngenteni kowe sing ngomong dua itu. Ngapunten Mas Will Ramos dari Iya. If you understand our language. Ayu nyata as pagi wae. Tapi yo aku tertarik karo warna apa teknikmu cara bervokal kuwi sekali tek panjang. Yo jan iki nek iki tetep berkali-kali, Mas. Iya. Kalau tetep apike sing iki. Oh iya tapi enggak cara nyanyimu Iya, pas iya. kuwi yo. Tetep kayak gitu terus. Live pun juga kayak gitu. Ya ora ketang rada meletre sithik nek wis kesel ya. Wajar, Mas. Sebul sedot ngono kuwi kan. Nek terus itu Excel. Aku Oh, pakai Excel. Oh, Excel terus. Excel cuma aku pakai itu Iki terangno, teknik iki terangno. Iya. Aku mbok menawa iso. Aku pakai Grollo terus apa semi tunnel tapi di growl. Iya Ada medium growl yang biasa tak pakai itu. Heeh. Enek fresh cream, enek goblin pitch. Ada tunnel terus, ada 6 berarti. Edan.
Kuwi teknik vokal tok lho Mas. Coba kuwi suara gas. Rak. Coba. Oh, ndang. Rasa. Bayang ketok wis enek enem kok. Kayak banget tak. Tapi gue Excel kabeh. Excel semua. Gue ngerti Excel dah. Ngerti. Tak kira ngertimu inhaler. Ya kan koncone. Ayo aku poping kok. Ah, Poping. Mas vokalis ki soalnya rada unik Mas. Denen rada sekte anti inhale club ngono. Oh. Soalnya aku ben awal-awal seneng ki tahun 2008 wis no Mas. Biyen yo tetep ini ya ngertine ngono wah suarane ngene. Tapi kuwi sak lagu rong lagu wis telake ilang suarane. Iya. Terus wis tak explore lah ki piye carane gen nyanyi sing bener ya. Oh berarti sih pas part lagune sing kaya Fix Square ngono kuwi juga Excel Mas kuwi. Oh Excel semua. Mas. Keren iki Mas. Coba wis nyontoke ra. Iki serius iki. Iki serius. Tunnel. Tunnel. Ah, tunnel. Terserah apapun dari 6 teknik yang kamu pakai ini. Karena aku pertama kali buah sangari vokalis saya aku dari tergerak untuk metal kan loh. Iya saya guyang-guyung tok. Gondrong tok ora wani metal. Lawan metal. Gondrong kok skinhead. Sok guna. Oh iya. Skinhead ogah gondrong. Piye Mas? Iso 6 kuwi lah. Jelasno sing siji apa? Iso yo. Berarti sing low sing